Pasal 10. Hari-hari yang berawan, malam-malam yang gelap. Salah satu buku yang paling terkenal yang pernah ditulis ialah yang ditulis oleh seorang pria yang sedang berada di dalam penjara untuk yang ketiga kalinya. Buku yang ditulisnya benar-benar telah mengubah kehidupan dari jutaan manusia. Pria itu adalah John Bunyan, dan buku itu adalah The Pilgrim Progress, perjalanan seorang musafir. Pada suatu titik di dalam kisah ini, ketika musafir sedang melakukan perjalanan yang panjang dan sukar untuk menuju ke kota Allah, ia terjatuh ke dalam sebuah lubang yang dalam, becek, dan berlumpur. Lubang tersebut bernama rawa keputusasaan. Ia tidak bisa keluar sendiri, tetapi ketika ia mulai berseru, Sang Penolong, suatu gambaran dari Roh Kudus, menggapai ke bawah dan kemudian mengangkatnya dari keputusasaannya. Jika kita harus menerjemahkan rawa keputusasaan dari Bunyan ke dalam istilah sekarang, kita akan menyebut kubangan berlumpur itu lubang. Tidak ada cara seorang Kristen untuk dapat melalui kehidupannya tanpa menghabiskan waktu tertentu di dalam lubang. Dan di tempat itulah kita menemukan Daud pada pasal ini. Tidak ada yang salah secara etika, moral, atau spiritual mengenai pengalaman kita dengan hari-hari yang berawan dan malam-malam yang gelap. Pengalaman-pengalaman itu tidak dapat dihindari. Karena itu Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan di dalam Yakobus 1 ayat 2. Tetapi bukan mengenai itu yang kita perhatikan tentang Daud. Perhatian kita adalah mengenai apa yang Daud perbuat ketika ia jatuh ke dalam rawa. Ada sebuah percabangan di jalan dan ia mengambil jalan yang salah. Akibatnya adalah kesengsaraan, kompromi, dan sebenarnya ketidaktaatan selama 16 bulan yang lama. Apa yang menyebabkan timbulnya awan-awan dan kegelapan? Nah, ada beberapa penyebab yang memimpin kepada hari-hari gelap yang Daud alami ini. Ia tidak hanya tanpa sengaja terjatuh berguling-guling ke dalam lubang, tetapi ia mengalaminya karena 3 hal. Perhatikanlah. 1 Samuel pasal 27 ayat 1 yang dimulai dengan, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, Oh inilah problemnya yang pertama. Ketika kita berbicara kepada diri kita sendiri, adalah penting untuk memberitahu kepada diri kita sendiri hal yang benar. Tetapi Daud tidak melakukannya. Jadi, penyebab pertama kejatuhannya ke dalam lubang adalah yang saya sebut, sudut pandang kemanusiaannya. Dia melihat situasinya dan mengukurnya dengan cermat secara horizontal. Anda tidak akan menemukan Daud sedang berdoa bahkan 1 kali pun di dalam pasal ini. Sebenarnya Daud tidak pernah menengadah sampai lama kemudian. Dia tidak menulis mazmur. Dia tidak meminta pertolongan. Dia hanya menekan tombol kepanikan. Daud sedang terjatuh dari ketinggian spiritual dan emosi. Ingatlah, dia bisa saja membunuh Saul 2 kali, tetapi dia tidak melakukannya. Kemudian dia sudah akan membunuh Nabal, tetapi Abigail mencegahnya dari perbuatan tersebut. Jadi ia telah berjalan di dalam kemenangan selama beberapa waktu tertentu yang cukup lama. Lalu ia jatuh dari puncak kemenangan, dan seperti yang kita semua ketahui, daerah puncak memang merupakan suatu daerah yang sangat riskan. Hal kedua yang menyebabkan problem Daud adalah pendapat yang pesimis. Lihatlah apa yang ia katakan kepada dirinya sendiri.
Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Dalam pasal 27 ayat 1. Seharusnya Daud tahu yang lebih baik. Perhatikanlah bahwa ia berkata, aku akan binasa. Dia sedang berbicara mengenai sesuatu di masa depan. Tetapi pria itu tidak mengetahui masa depan. Tidak seorang pun yang tahu. Tetapi pendapat yang pesimis secara terus-menerus akan memusatkan perhatian pada sisi bawah dari masa depan yang potensial. Dan hal ini memperbesar kekhawatiran. Di dalam benak orang-orang yang pesimis, masa depan yang suram tidak bisa dihindari. Maka kita tidak perlu terkejut ketika mendengar ramalannya, aku akan binasa. Samuel telah mengurapinya dengan minyak dan meyakinkan dia bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi raja. Allah berbicara kepadanya melalui Abigail dan mengatakan bahwa Tuhan akan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel. Pasal 25 ayat 30. Allah berbicara kepadanya lebih dari satu kali melalui Yonatan sambil meyakinkannya. Engkau akan menjadi raja berikutnya. Bahkan Saul musuhnya telah berkata, aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Dalam pasal 24 ayat 21. Tetapi Daud mengabaikan semua janji yang telah diberikan Allah. Sekarang ia meyakinkan dirinya sendiri, aku akan binasa. Aku tak akan pernah memerintah Israel. Tidak akan pernah. Mengapa kita menjadi pesimis? Karena mata kita tertuju kepada diri kita sendiri. Anda dan saya tidak pernah mengalami bahwa Allah memimpin kita kepada suatu pemikiran yang pesimis. Tidak pernah sekalipun. Pemikiran-pemikiran tersebut datang dari dalam pikiran duniawi kita dan dapat merusak. Ada alasan ketiga mengapa Daud berada di dalam keputusasaan yang dalam, yakni yang mungkin kita sebut sebagai logika yang rasionalistik. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Di dalam 1 Samuel pasal 27 ayat 1. Dapatkah Anda mendapatkan pernyataan tersebut? Tidak ada yang lain selain rasionalisme. Dia berpikir, saat-saat ini sangat sulit. Allah telah meninggalkanku. Aku pikir aku bisa menjadi raja, tetapi aku tidak akan pernah menjadi raja. Aku akan mati jika aku tetap berada di ujung depan tentara Saul. Akhirnya mereka akan menyusul aku. Aku harus melarikan diri. Penyelesaian yang terbaik ialah pergi ke negeri orang Filistin. Ya, tentu saja Saul tidak akan mencari Daud di perkemahan orang Filistin. Musuhnya tinggal di sana. Sungguh ini adalah gambar yang menyedihkan tentang seorang Kristen yang dengan sengaja memilih keduniawian. Kita tidak banyak mendengar tentang orang Kristen yang duniawi, bukan? Kita banyak mendengar tentang orang yang tersesat yang tidak pernah bertemu dengan Yesus Kristus. Kita banyak mendengar tentang orang yang diselamatkan yang berjalan di dalam kemenangan. Tetapi tidak banyak yang dikatakan mengenai orang percaya yang memilih untuk tidak menaati Allah dan hidup di dalam kedagingan. Pada saat ini, Daud adalah sebuah ilustrasi yang jelas mengenai seseorang yang merupakan orang percaya di bagian dalam, tetapi di bagian luar ia kelihatan sama saja dengan orang yang tidak percaya karena caranya menjalani kehidupannya. Psikolog Rollo May pernah berkata, manusia adalah satu-satunya binatang yang berlari lebih cepat ketika sedang tersesat. Bukankah itu menakjubkan bagaimana ketika kita tersesat, kita bergerak dengan cepat ke arah yang salah dan masuk ke dalam cengkraman musuh? Itulah sesungguhnya yang Daud perbuat. Sekarang mungkin Anda berpikir bahwa keputusan yang seperti ini tidak berpengaruh terhadap siapapun kecuali diri Anda sendiri.
Bahkan saya pernah mendengar seorang Kristen berkata, "Aku yang akan menanggung akibatnya. Aku yang memilih arah ini dan aku akan menanggung konsekuensinya." Tunggu sebentar. Tidak ada seorang pun yang menanggung akibatnya sendiri. Anda menyeret orang lain bersama dengan Anda. Jika benar bahwa tidak ada orang yang hidup bagi dirinya sendiri dan tidak ada orang yang mati bagi dirinya sendiri, maka kita juga bisa yakin bahwa tidak ada orang berdosa bagi dirinya sendiri. Seluas apakah konsekuensinya? Lihat saja pada apa yang terjadi menyusul keputusan Daud. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akis bin Maok raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan dua istrinya, yaitu Ahinoam dan Abigail. 1 Samuel pasal 27 ayat 2-3. Ketika Daud meninggalkan rumah padang gurunnya di Israel dan mundur ke dalam negeri orang Filistin, dia tidak pergi sendirian. Ingat, ia adalah pemimpin dari pasukan gerilyawan. Orang-orang yang telah ia latih dalam gua Adulam terikat kepadanya. Mereka telah hidup bersama-sama dan juga bersama-sama melakukan pertempuran di padang gurun di antara suku-suku perbatasan. Tentu Daud tahu bahwa mereka akan mengikutinya. Tetapi tidak hanya prajurit-prajuritnya yang pergi bersama dengan mereka. Prajurit-prajurit itu juga membawa keluarga mereka. Dan kedua istri Daud, Ahinoam dan Abigail juga ikut pergi. Maka sekarang ada Daud dan keluarganya ditambah 600 lebih keluarga. Apa Anda pikir Anda dapat berkompromi dan hal itu tidak akan mempengaruhi keluarga Anda? Anda tidak hidup dengan tidak bergantung kepada orang lain. Ketika Anda membuat keputusan yang salah, ketika Anda memilih jalan yang bukan rencana Allah, hal itu mempengaruhi mereka yang mempercayai Anda dan yang bergantung kepada Anda. Mereka yang menengada kepada Anda dan percaya kepada Anda. Walaupun tidak bersalah, mereka menjadi tercemar oleh pilihan Anda yang berdosa. Dan kemanakah Daud pergi? Dia melarikan diri ke Gad. Anda masih ingat Gad? Kita pernah ke sana bersama dengan Daud sebelumnya. Masih ingat raksasa itu? Masih ingat kota asalnya? Ia dikenal sebagai Goliat dari Gad. Anehnya, ke tempat itulah Daud pergi. Dapatkah Anda mempercayainya? Hanya beberapa tahun sebelumnya dia membunuh Goliat di lembah Tarbantin. Sekarang ia lari ke Gad, tepat ke rumah raksasa itu, dan memutuskan bahwa ia akan tinggal di sana bersama-sama dengan Akis, sang raja, musuh utama bangsa Israel. Dikatakan, setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. 1 Samuel pasal 27 ayat 4. Kemudian konsekuensi pertama dari keputusan Daud yang buruk adalah bahwa keputusan itu menciptakan rasa aman yang palsu, karena Saul telah berhenti mengikutinya. "Hei, aku aman di sini." Saul telah berhenti mengikuti setiap gerakanku, memburu dan menghantuiku. Tekanan itu sudah hilang, sungguh melegakan. Dosa memberikan kesenangan sementara. Ketidaktaatan memberikan saat-saat gembira. Kita bodoh jika mengingkarinya. Ada saat-saat ketika kita bersantai dan menikmati ketidaktaatan karena adanya kesenangan-kesenangan tersebut. Tetapi kesenangan-kesenangan itu segera berlalu. Mereka berumur pendek. Mereka tidak pernah memberikan kepuasan yang tertinggi. Tidak pernah. Tidak pernah. Ini adalah contoh kasus mengenai hal tersebut.
Kita sering berpikir bahwa kesenangan-kesenangan dari dosa adalah nyata, kesenangan-kesenangan yang jelas, tetapi kadang-kadang hanya berupa kelepasan dari tekanan. Ketika kita merasakan beratnya tanggung berjalan bersama Allah, lalu kita memilih arah yang salah. Tiba-tiba ada kelepasan dari tekanan. Kita berpikir, ini hebat, bisa berhasil. Ketika hal itu kehancuran sudah dekat. Konsekuensi kedua dari keputusan Daud ditemukan di dalam ayat 5. Jika Anda dapat mempercayainya, inilah dia si pembunuh raksasa sedang berbicara dengan raja kota Gad. Dengarkanlah perkataannya. Berkata Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan oleh penduduk kota Gad kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? 1 Samuel pasal 27 ayat 5. Konsekuensi kedua adalah takluk kepada kehendak musuh. Ketika kita memilih gaya hidup yang tidak taat, ketika kita lebih menyerahkan diri kita sendiri kepada keduniawian daripada spiritualitas, kita sudah mulai melayani kehendak musuh. Sebenarnya kita tunduk kepada musuh dan bersedia melayani kehendaknya yang jahat. Astaga, saya tidak dapat mempercayai bahwa Daud menyebut dirinya hamba dari Akis. Tetapi itulah sesungguhnya keadaannya sekarang. Maka pada hari itu Akis memberikan Ziklag kepadanya. Itulah sebabnya Ziklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. 1 Yohanes pasal 27 ayat 6 sampai 7. Maka konsekuensi ketiga adalah jangka waktu yang lama untuk berkompromi. Anda berkata, oh, tidak akan menyakitkan. 1 atau 2 hari di sini, lalu aku dapat kembali ke arah yang berlawanan. Apa artinya 2 bulan keduniawian dibandingkan dengan ketaatan seumur hidup? Kejadiannya tidak berjalan seperti itu. Ada suatu tarikan magnetik di dalam kemerosotan ke dalam keputusasaan dan permulaan gaya hidup yang sesat. Tarikan itu mematikan, terbentuk goresan-goresan di dalam memori kita dan orang lain. Ketika Abraham pergi ke Mesir, ia tinggal untuk waktu yang cukup lama. Ketika keponakannya Lot pergi ke Sodom, ia membentangkan kemahnya di dekat kota. Tetapi tidak lama kemudian ia sudah tinggal di dalam kota itu sendiri. Erosi telah masuk ke dalam. Akhirnya Lot menjadi salah satu orang-orang tua yang duduk di pintu gerbang kota. Akhirnya dia menjadi sama dengan Sodom, diracuni oleh gaya hidup Sodom yang memalukan. Sekarang Daud, ketika dia pergi ke Gad, berakhir dengan tinggal selama 16 bulan. Ini adalah pria yang dikenal sebagai pemazmur yang disenangi di Israel. Dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 1. Tetapi tidak ada satu mazmur pun yang menghubungkan masa-masa ketika dia bersama dengan Akis di Gad dan Ziklag. Tentu saja tidak ada. Penyanyi yang disenangi di Israel sudah bisu. Dia tidak menulis lagu ketika dia berada di dalam kemerosotan ini. Dia tidak dapat menyanyikan nyanyian Allah di negeri asing yang diperintah oleh pengaruh musuh. Seperti yang kemudian akan ditanyakan oleh orang Yahudi yang ditahan di Babel. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Dalam Mazmur 137 ayat 4. Tidak ada banyak sukacita yang mengalir keluar dari kehidupan Daud selama selingan yang duniawi di Gad. Bahkan Akis melihat keputusan Daud sebagaimana adanya suatu pembelotan, suatu penyeberangan.
Daud yang telah berjalan bersama Allah sekarang meninggalkan dia. Betapa tragisnya. Beberapa lama kemudian, Akis mengatakannya dengan tepat seperti ini. Berkatalah para panglima orang Filistin itu, "Apa gunanya orang-orang Ibrani itu?" Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, "Bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersama-sama dengan aku, tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya, sejak saat ia membelot sampai hari ini?" Daud menabur angin. Ketika Daud memilih untuk gaya hidupnya, angin dan badai mulai meningkat dengan pergerakan peristiwa-peristiwa yang agak cepat. Pertama-tama, sikap bermuka dua mulai menandai langkah-langkah Daud. Webster mengatakan bahwa sikap bermuka dua adalah penipuan dengan cara berpura-pura. Anda berpura-pura menghibur satu kumpulan perasaan, tetapi sebenarnya Anda hidup sepenuhnya di perasaan yang lain. Di dalam lubuk hatinya, Daud adalah seorang Israel. Dia akan tetap menjadi orang Israel. Tetapi dia mencoba membuat orang-orang Filistin mengira bahwa ia berada di pihak mereka. Itulah yang terjadi ketika Anda menghabiskan waktu Anda di tempat yang oleh seorang teman saya yang adalah pendeta disebut tempat mengapung duniawi. Di bagian dalam Anda adalah seorang percaya, tetapi di bagian luar Anda ingin kelihatan seperti orang-orang dunia yang lain. Ada kekurangan kesetiaan yang mutlak. Dilema yang menyedihkan ini merupakan kebutuhan untuk berkompromi. Dan itulah yang mulai Daud lakukan sesungguhnya. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girsi, dan orang Amalek, sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. 1 Samuel pasal 27 ayat 8-9. Orang Gesur dan orang Girsi dan orang Amalek adalah musuh-musuh Israel, tetapi mereka bukan musuh orang Filistin. Meskipun mereka juga bukan sekutu orang Filistin. Semacam dilema orang Rusia dengan orang Amerika pada saat Perang Dunia Kedua. Ketika mereka menjadi musuh Nazi Jerman, mereka bukan benar-benar sekutu Amerika. Namun ketika Daud membantai orang-orang Gesur dan Girsi ini, ia membantai orang-orang yang bukan musuh maupun sekutu bangsa Filistin. Rupanya Daud bertanggung jawab kepada Akis atas perbuatannya. Dan ketika ia kembali ke kota, raja meminta laporan. "Dari mana kamu? Di mana kamu menyerbu pada hari ini?" Sikap bermuka dua memimpin kepada sikap samar-samar. Daud menjawab, "Di tanah Negeb Yehuda." Negeb adalah kata Ibrani yang luas yang berarti selatan. Jadi Daud sedang mengatakan, "Oh, aku bertempur di bagian selatan Yehuda." Secara tidak langsung mengatakan bahwa ia membunuh orang Yehuda, yakni orang Israel. Tetapi ia tidak membunuh orang-orang Israel. Ia membunuh orang-orang Amalek dan Gesur dan Girsi. Walaupun Daud lebih daripada sekadar samar-samar, dia berkata bahwa ia telah bertempur di tanah Negeb Yehuda dan di tanah Negeb orang Keni. Itu adalah bohong. Dia tidak bertempur dengan orang-orang itu. Karena itulah ia memusnahkan orang-orang yang diserbunya, sehingga kabar mengenai apa yang benar-benar ia lakukan tidak akan kembali. Anda lihat, ia sedang menutupi jejaknya, sehingga tidak seorang pun yang akan benar-benar tahu kemana ia telah pergi dan apa yang telah ia perbuat. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad, sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, "Beginilah dilakukan Daud."
Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. 1 Samuel pasal 27 ayat 11. Ketika Anda hidup di dalam tempat mengapung duniawi, Anda juga hidup di bawah jubah kerahasiaan. Anda tidak mau bertanggung jawab. Anda tidak mau ada orang yang bertanya, maka Anda menutup-nutupi. Pasti ia telah melakukan pekerjaan yang baik karena Akis mempercayainya. Tetapi Akis mempercayai Daud sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. 1 Samuel pasal 27 ayat 12. Daud menuai puting beliung. Karena sebelumnya Daud memilih percabangan yang salah yang terdapat di jalan, ia mulai menjalani gaya kehidupan yang mengakibatkan kekacauan bagian dalam yang luar biasa. Saya ingin Anda melihat luka dan kehancuran yang terjadi di dalam diri Daud sebagai akibatnya. Akhirnya, dia mencapai titik keputusasaan yang dalam. Pertama, Daud kehilangan identitas dirinya. Akis mulai mendapat kritik dari orang Filistin. Mereka ingin tahu mengapa Daud dan orang-orangnya dan semua keluarga mereka berada di tengah-tengah mereka. Mengapa semua orang-orang Israel itu tinggal di Ziklag? Orang-orang ini adalah musuh bebuyutan mereka. Sebenarnya Daud adalah pria yang telah membunuh juara mereka yang perkasa, Goliat. Akis membela Daud. Hei, segalanya beres. Daud adalah orang kita sekarang. Tetapi orang-orang itu berkata, tidak, kami tidak menginginkan mereka di sana. Kami tidak mempercayainya. Maka Akis harus mengkonfrontasikan Daud dengan kenyataan bahwa mereka tidak dapat membiarkan keberadaannya di sana lebih lama lagi. Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik. Jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu. Sejak saat engkau datang kepadaku pada hari ini, tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu." Tetapi Daud berkata kepada Akis, "Apa yang telah kuperbuat?" 1 Samuel pasal 29 ayat 6-8. Daud menjadi orang yang tidak mempunyai negara. Dia menjadi orang terbuang. Kehilangan identitas adalah belokan pertama di dalam spiral keduniawian yang menurun. Siapakah aku? Apakah misiku? Kemanakah aku pergi? Mengenai apakah semua ini hal yang aku percayai di ini selama hidupku? Siapakah yang pantas mendapatkan kesetiaanku yang murni? Pertanyaan-pertanyaan yang sulit tidak ada jawaban. Daud sedang menghadapi krisis identitas yang nyata. Ia adalah orang yang terbuang. Dia menjadi orang bukan Filistin maupun Israel, tetapi orang Kristen yang duniawi. Ia tidak merasakan kenyamanan di dalam hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Tetapi sekarang ia kehilangan rasa tertariknya kepada kehidupan di dalam lubang. Itu merupakan pertempuran untuk identitas. Kedua, Daud kehilangan kepuasannya. Ketika Daud berkata kepada Akis, "Apa yang telah aku perbuat dan kesalahan apa yang kau dapati pada hambamu ini sejak saat aku menjadi hambamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut berperang melawan musuh Tuanku Raja?" 1 Samuel pasal 29 ayat 8. Sekarang Daud harus bergumul dengan kekecewaan. Keuntungan yang sedikit dari keduniawian dihilangkan oleh kerugian yang banyak. Ketika seseorang pertama kali meninggalkan Allah, rasanya menyenangkan dan bebas, bahkan mungkin menggembirakan.
Tetapi sesaat kemudian tagihan datang dan Anda harus bertanggung jawab atasnya. Pada saat Anda mulai bertanggung jawab atasnya, pada saat itu pula lah kekecewaan masuk. Setelah penolakan dan kekecewaan, Daud turun ke dalam depresi. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. 1 Samuel pasal 30 ayat 1-4. Tempatkanlah diri Anda pada posisi Daud. Dia turun dari bukit di atas punggung kuda, dan di depannya di kejauhan adalah kota tempat dia dan orang-orangnya telah tinggal selama 1,5 tahun. Dan seluruh tempat itu telah dibakar habis. Meskipun demikian, yang lebih parah daripada kehancuran fisik adalah kerugian jiwa. Semua istri dan anak-anak mereka telah ditawan oleh musuh. Orang Amalek, orang yang sama yang pernah Daud serang sebelumnya. Daud dan orang-orangnya menangis sampai mereka tidak mempunyai air mata lagi. Jika Anda pernah menangis selama itu, maka Anda tahu dalamnya depresi seperti itu. Sekarang lihatlah apa yang terjadi. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Kemunduran yang keempat adalah ketidakpercayaan. Orang yang sama yang dahulu memandang Daud sebagai seorang pembimbing dan seorang sahabat dan seorang pemimpin sekarang berbalik, pedih hati terhadap akibatnya. Orang-orang yang telah dilatihnya di dalam gua, pasukannya yang ulung dari padang gurun, Paran, orang-orang ini sekarang sedang bersungut-sungut. Kami tidak mempercayai Daud lagi. Sekarang pemberontakan memperlebar ruang keduniawian. Daud mencapai titik di dalam kehidupan di mana beberapa orang berpikir untuk mencabut nyawa mereka sendiri. Dia telah begitu jauh menuruni tangga keputusasaan sampai sudah mencapai anak tangga bagian dasar. Perhentian terakhir. Tempat di mana Anda hanya dapat terjun ke dalam kematian atau Anda berseru kepada Allah untuk meminta pengampunannya, meminta pertolongan keselamatan. Hal yang menakjubkan adalah bahwa kita benar-benar memiliki pilihan tersebut karena Allah tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Daud membuat pilihan yang benar. Daud sangat terjepit, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Sekarang kau sadar Daud, itulah cara menangani rawa keputusasaan. Mungkin lubang itu kelihatannya tidak terbatas, tetapi ada harapan di atas. Menggapailah ke atas, pertolongan ada di sana. Untuk yang pertama kalinya selama 16 bulan, Daud menengadah dan ia berkata, "Ya Allah, tolonglah aku." Dan dia melakukannya. Dia selalu akan melakukannya. Dia adalah penolong yang terbukti ketika dibutuhkan. Hari-hari yang gelap meminta pemikiran yang benar dan fokus ke arah vertikal. Itulah yang dia pelajari pada saat ini di dalam kehidupannya. Dia merasakan bahwa rawa keputusasaan tidak dirancang untuk menjatuhkannya dan menghisapnya ke dalam, tetapi dirancang untuk membuatnya berlutut sehingga ia dapat menengadah. Mungkin Anda telah mengalami sukacita dan kegembiraan berjalan bersama Kristus. Tetapi di saat keputusasaan Anda memilih persimpangan yang salah di jalan dan sekarang Anda berada di perkemahan duniawi, Anda hidup di tempat pengapungan duniawi.
Yang menurut perkataan Nabi, Anda seperti mereka yang menabur angin maka menuai puting beliung di dalam Hosea 8 ayat 7. Tetapi seperti Daud, Anda telah jenuh oleh perasaan terbuang. Kekecewaan telah menghasilkan ketidakpercayaan dan depresi sedang membunuh Anda. Menggapailah ke atas, pulanglah. Bapa sedang menunggu di depan pintu, siap untuk mengampuni dan bersedia untuk memulihkan. Inilah saat untuk kembali, untuk memperkuat diri Anda, tetapi sekali lagi di dalam Tuhan Allahmu.